datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Terima kasih Ibu Sri Susmiati, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibuka mute-nya Pak Muhammad Hatta, Pak. Mohon maaf. Mute-nya Pak Hatta. Ya. Mute-nya Pak Hatta. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sri Susmiati, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Baik Bapak Ibu rekan-rekan peserta pelatihan pembuatan video pembelajaran yang saya banggakan. Sebelum kita lanjut kepada penyampaian materi, mohon izinkan saya menyampaikan sekilas profil narasumber kita pada sore hari ini. Nama Ade Putri Sarwenda MM, tempat tanggal lahir Balikpapan 14 Oktober 1989. Ini masih sangat muda. Instansi Sekolah Luar Biasa Negeri Balikpapan. Riwayat pendidikan, Bu Ade menempuh S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011 selesai. Kemudian melanjutkan pasca sarjana Magister Manajemen di Universitas Wijaya Putra Surabaya dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2015. Sedikit riwayat pelatihan singkat yang pernah Bu Ade ikuti adalah Maternal Reflective Method Korea Selatan pada tahun 2019, Human Sexuality Education for Children with Special Needs di Melaka, Malaysia tahun 2020. Bu Ade adalah figur guru dengan segudang prestasi, antara lain terbaik 2 Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jenjang Sekolah Luar Biasa Tingkat Nasional pada tahun 2018. Terbaik 2 Guru SLB Dedikasi dan Inovasi Tingkat Nasional tahun 2020. Bu Ade juga pernah menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Kaltim pada tahun 2020 dan terakhir adalah penerima penghargaan warga berprestasi bidang pendidikan Kota Balikpapan tahun 2021. Dengan segudang pengalaman beliau, kita berharap beliau dapat mengimbaskan ilmu-ilmu yang telah didapatkannya kepada rekan-rekan Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu dengan seorang narasumber dengan begitu banyak pengalaman, dan sekali lagi harapan kita beliau bisa berbagi pengalaman sehingga nantinya dalam kegiatan ini beliau akan menyampaikan sedikit saja materi-materi dasar-dasarnya, kemudian langsung dilanjutkan dengan diskusi interaktif Bu Ade ya. Jadi mohon nanti setelah disampaikan materi mungkin langsung aja untuk sekaligus diskusi interaktif. Ya. Mungkin itu sedikit profil beliau. Mohon juga kepada rekan-rekan peserta webinar untuk mematikan mikrofon pada saat narasumber menyampaikan materinya sehingga kegiatan bisa lebih kondusif. Nanti pada saat mau bertanya baru dinyalakan lagi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Ade untuk menyampaikan materinya terkait dengan pembuatan video pembelajaran, lebih terkhusus lagi dengan memanfaatkan aplikasi Filmora. Silahkan Bu Ade. Baik, terima kasih banyak Pak Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Rajak Fahrudin, MPD selaku Ketua APKS. Lalu yang saya hormati pula Bapak Hijrah Saputra Eshut selaku perwakilan dari PT Penerbit Erlangga, juga Bapak Ibu pengurus APKS PGRI Kalimantan Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir berkenan meluangkan waktunya di kegiatan pelatihan pembuatan video pembelajaran secara daring ini.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di dalam ruangan virtual ini untuk belajar bersama, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi sedikit informasi, sedikit pengetahuan berkaitan dengan bagaimana membuat video pembelajaran secara daring terkhusus menggunakan aplikasi Filmora. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di masa pandemi ini tentunya sudah banyak memiliki kreasi, juga salah satunya menggunakan membuat video. Nah, tentunya aplikasi yang dipergunakan juga beragam. Nah, mohon izin pada siang hari ini saya akan menggali lebih, kita sama-sama belajar membuat bagaimana video pembelajaran secara daring menggunakan Filmora. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya share screen pada siang hari ini. Oke, baik. Saya dapat waktu siang, kita pertemuannya siang, ini adalah waktu-waktu genting karena ini jam-jamnya rawan mengantuk. Jadi kita santai saja, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti langsung saja di chat, nanti Pak Hatta akan mengakomodir pertanyaan, jadi kita buat interaktif saja. Jadi saya akan sharing bagaimana membuat video pembelajaran terkhusus menggunakan aplikasi Filmora. Baik, sebelumnya saya yakin bahwasanya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi dengan video pembelajaran karena ini merupakan salah satu media yang Bapak Ibu pergunakan untuk mengajar. Ibaratnya kita mau berperang di medan mengajar, maka video pembelajaran atau media ini sebagai tools kita, sebagai amunisi kita untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Baik, langsung saja. Selain itu juga video pembelajaran ini juga video khususnya itu kita juga bisa pergunakan untuk mendokumentasikan apapun kegiatan kita yang berhubungan dengan bisa pembelajaran, bisa yang berhubungan dengan aktivitas yang lain, dan tentunya keterampilan membuat video ini sangat penting. Namun sebelum saya masuk ke dalam bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Filmora, saya akan sedikit mengulik terkait dengan pembatik. Tentunya di tahun 2021 ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi dengan pembatik karena ini adalah event besar yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran berbasis TIK. Nah, saya yakin bahwasanya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi dengan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Salah satunya adalah ini, penggunaan video pembelajaran. Nah, pembatik sendiri merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO dengan standar kompetensi TIK terdiri dari 4 level, yakni level literasi, implementasi, kreasi, dan yang terakhir adalah berbagi. Nah, boleh saya sharing sedikit, saya mengingatkan sedikit terkait Bapak Ibu yang sudah mendaftar dengan pembatik. Nah, ini adalah tampilan awalnya, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk akses simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Karena dengan mengikuti kegiatan pembatik, Bapak Ibu juga bisa belajar terkait dengan bagaimana memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Tidak hanya membuat video, tapi juga nanti di level-level berikutnya akan diajarkan bagaimana untuk merancang sebuah media pembelajaran dengan berbasis TIK. Mohon izin saya share sedikit terkait bagaimana caranya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa akses simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian klik masuk. Silahkan Bapak Ibu tentunya ketika mendaftar, Bapak Ibu memiliki akun, jadi silahkan saja Bapak Ibu nanti langsung masuk akunnya, karena ini sudah masuk ke 80.000 peserta. Alhamdulillah acara ini digelar dengan waktu pendaftaran beberapa bulan dan pesertanya sudah mencapai 80.000, maka pendaftarannya sudah dicukupkan sampai dengan level 4, gelombang 40 untuk level 1. Nah, jadi saya akan mereview sedikit, jadi untuk agar tidak ada pertanyaan bagaimana cara masuk ke kelasnya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk ke dalam akun simpatik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu masuk ke pelatihan saya. Kemudian Bapak Ibu cari pelatihan yang Bapak Ibu sudah daftar. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Misal saya pernah mendaftar di gelombang pertama, maka akan muncul seperti ini, diterima sebagai peserta. Kemudian dicek, diklik di bagian detail, nanti akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu cek di bagian bawah, ini adalah tautan untuk masuk ke kelas. Nah,
Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan seperti ini, yang sudah mendaftar pembatik, silahkan nanti bisa akses ke kelasnya, bisa dicek waktu pelaksanaannya kapan, dan jangan lupa ini yang biasa terlewat, yakni pelaksanaan ujian. Jadi jangan sampai lewat. Jadi karena ini mendaftarnya juga ramai peminatnya, jadi harapannya Bapak Ibu jangan sampai terlewat ketika melakukan ujian. Baik, sekilas itu yang bisa saya review sedikit terkait dengan pembatik. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ingin belajar lebih dalam terkait bagaimana sih pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, nah ini adalah momennya Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembatik. Baik, langsung saja tidak berpanjang lebar karena nanti insya Allah kita akan banyak ke praktek saja. Sedikit saya memberikan pengantar bahwasanya tentunya video pembelajaran sudah tidak asing bagi Bapak Ibu. Video pembelajaran sendiri merupakan suatu media video yang dirancang secara sistematis. Tentunya kalau kita membuat video pembelajaran, maka pedoman kita adalah kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan pada prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran, tentunya hal ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak boleh lepas daripada kurikulum yang ada. Nah, ini saya mau memberikan salah satu contoh bagaimana sih video pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh video yang pernah saya rancang terkait dengan materi mengenal benda langit. Karena saya mengajar siswa-siswi berkebutuhan khusus, maka video ini saya sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Video ini dibuat menggunakan aplikasi Filmora. Nah, nanti kita akan banyak mengulik bagaimana membuatnya, merancangnya, sampai dengan nanti kita jadi video jadinya seperti itu. Kemudian, karakteristik dari video pembelajaran itu sendiri yang pertama adalah otomatis jika kita berbicara tentang video, maka di dalam video pasti ada gambar dan juga ada suara dan gerak secara bersamaan. Seperti itu. Jadi kalau video maka ada sebuah kombinasi. Kemudian karakteristik dari video yang lainnya adalah kita mampu menampilkan benda yang tidak dibawa di kelas. Maka dari itu penting sekali ketika ingin merancang sebuah video, maka kita tahu dulu ini mau mengajar apa, lalu apa yang akan kita visualisasikan dalam video. Misal, saya ingin memperkenalkan siswa-siswi spesial saya di sekolah tentang hewan gajah, maka saya akan berusaha membuat sebuah visualisasi gajah yang kira-kira bisa dimengerti anak-anak walaupun tidak bisa melihat gajah secara langsung. Lalu selanjutnya adalah mampu mempersingkat proses. Yang biasanya Bapak Ibu mengajar kurang lebih mungkin di dalam kelas 1 kali pertemuan 30 menit seperti itu. Nah, dengan video kita berusaha untuk bagaimana materi itu tersampaikan dalam waktu singkat. Rata-rata untuk video pembelajaran sendiri biasanya dibuat minimal 5 menit sampai dengan maksimalnya itu tergantung Bapak Ibu seperti itu, tapi minimalnya 5 menit. Nah, yang terakhir adalah menariknya dengan video pembelajaran, kita bisa menginsertkan, kita bisa menginputkan adanya animasi di dalam video tersebut. Nah, tentunya di dalam merancang video pembelajaran ada tahap-tahapan yang harus kita lalui. Jadi tidak langsung kita take video, edit, kemudian publish, tentu tidak. Ada perencanaan-perencanaan yang biasa disingkat. Pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Jadi merancang sebuah video pembelajaran tentunya butuh persiapan yang juga matang. Tidak hanya sekedar take video, kita syuting, lalu kita edit, lalu kita sampaikan ke siswa, tentu tidak. Tentu butuh persiapan-persiapan. Yang pertama adalah praproduksi. Nah, ini secara garis besarnya saja saya menginformasikan bahwasanya di dalam awal-awal atau praproduksi kita tentu saja harus punya ide terlebih dahulu. Karena saya yakin untuk memulai suatu karya apapun dimulai dari sebuah ide atau gagasan. Entah itu diperoleh dari masalah-masalah saat mengajar, lalu pengalaman kita, apa yang menjadi kesulitan siswa, nah itu menjadi sebuah ide. Kemudian analisis sasaran, tentunya ketika membuat video kita sesuaikan nih dengan sasaran kita. Apakah anak-anak dengan jenjang kelas rendah atau kelas atas, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau tidak dengan kebutuhan khusus. Nah, tentunya ini perlu kita pertimbangkan. Lalu selanjutnya adalah GBIM dan JM. Ini mesti jadi pertanyaan, apa sih GBIM sama JBIM? Nah, secara singkatnya, saya menyingkat GBIM itu adalah garis besar isi media. Jadi medianya itu akan berisi apa?
Nah, lalu JM-nya adalah jabaran materinya itu akan seperti apa. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus punya naskah karena akan sangat terbantu bagi kita ketika syuting video, maka kita butuh sebuah naskah agar konsep kita tuh tidak melenceng dari apa yang sudah kita pikirkan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah tentunya ketika membuat video, materinya itu harus esensial, harus fungsional, sesuai dengan kebutuhan kita ketika mengajar. Lalu jelas video tersebut itu harus terukur kompetensi dasarnya dan juga indikatornya itu tidak boleh lari karena kita konsepnya akan membuat video pembelajaran. Lalu materinya harus dapat divisualisasikan dengan bantuan video itu tersebut. Dan yang keempat adalah terdokumentasi dan yang terakhir ini yang penting. Jadi semua itu harus terselesaikan karena percuma ketika kita take action kita hanya menulis skrip tapi tidak terselesaikan itu tidak akan menjadi sebuah video utuh. Selanjutnya adalah sampai kepada tahap produksi. Nah, ketika tahap produksi, apakah ini langsung take action, Bu Ade? Oh, tentu saja ini masih melalui tahap-tahapan lagi. Jadi, kenapa saya mengatakan rembuk? Nah, tentunya ketika kita ingin membuat suatu media atau video, kita butuh saran dari rekan-rekan. Nah, rembuk ini bermaksud untuk menyamakan persepsi nih, pemahaman terhadap naskah ini apakah sesuai dengan kebutuhan, dengan karakteristik peserta didik, seperti itu. Lalu tim, nah bisa jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video yang bagus, itu perlu kerjasama dari tim, entah nanti ada yang membantu saat merekam atau yang lain-lain seperti itu. Jadi tim itu juga terkadang diperlukan jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video. Dan yang terakhir adalah di tahap produksi ini adalah bagaimana pengambilan gambar dan suaranya. Nah, untuk penghasilan terbaik, biasanya Bapak Ibu ketika akan syuting, maka dimungkinkan untuk menggunakan green screen. Nah, pasti sudah tidak asing nih, kenapa harus green screen? Nah, karena jika kita menggunakan green screen atau layar hijau, itu akan memudahkan bagi kita untuk disisipkan gambar-gambar karena bisa background-nya itu bisa menyatu seperti itu. Kenapa juga ketika individu itu syuting dengan menggunakan green screen? Karena di dalam unsur tubuh manusia tidak ada yang berwarna hijau. Jadi warna hijau ini sangat pas, sangat cocok sekali jika dipergunakan sebagai background atau latar ketika kita akan syuting. Lalu juga ini penting bagaimana kita suara kita itu bisa masuk dan terdengar secara jelas. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, ini untuk di tahap produksi maka yang harus dipertimbangkan adalah diperhatikan bagaimana kita membentuk teamwork jika kita bekerja secara teamwork. Nah, ini yang penting lagi nih selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita terjun langsung nih. Kita menggunakan peralatan yang kita kuasai. Tentunya menggunakan alat-alat yang bagus itu sangat luar biasa hasilnya. Namun harus dikembalikan lagi ke kita bahwasanya ketika ingin membuat sesuatu hal yang bermanfaat, berguna dan memudahkan untuk kita, utamanya adalah kita harus kuasai dulu alat tersebut. Apakah boleh dengan HP? Boleh sekali. Bahkan beberapa saya pun sampai hari ini masih pengguna setia handphone ketika melakukan perekaman terhadap video. Lalu kita juga bisa manfaatkan lingkungan sekitar dan pilih hasil terbaik. Ini maksudnya apa? Jadi ketika shoot pastilah Bapak Ibu atau saya sendiri kadang-kadang mengalami sudah lancar tiba-tiba salah. Lalu take lagi salah. Nah, ini penting bagi kita untuk mengumpulkan lalu kita memilih hasil yang terbaik yang bisa nanti kita insertkan untuk membuat video. Dan yang terakhir adalah sama, masih terselesaikan. Pada intinya semuanya harus diselesaikan karena kalau tidak diselesaikan tidak akan bisa menjadi sebuah video. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasca produksi. Ini adalah editing, mixing dan pratinjau. Ini adalah yang utama bagaimana bisa menjadi sebuah video. Nah, maka pada hari ini saya dan nanti bersama Pak Iksan selaku narasumber selanjutnya akan mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana melakukan editing video menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi. Tentunya yang harus dia perhatikan adalah satu, sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita harus menggunakan perangkat yang kita kuasai. Ada banyak sekali aplikasi untuk editing video. Seperti kemarin yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Yahya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ada OBS yang bisa digunakan untuk membuat video. Lalu ada lagi, bisa lagi dengan apa ini? Bisa dengan Camtasia atau Bapak Ibu nyaman dengan pakai HP aja deh Bu Ade dengan KineMaster, monggo silahkan.
pada intinya ketika membuat video adalah gunakan aplikasi yang kita nyaman. Jangan sampai kita menggunakan aplikasi yang kita tidak nyaman dan kita tidak kuasai. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan editing, maka kita bentuklah sebuah video itu yang padat, karena kita akan memperingkas materi yang biasanya diajarkan selama beberapa jam, kita akan membuatnya secara ringkas. Kita buatnya padat, sederhana, dan ini yang utama adalah menarik. Jangan sampai ketika opening, anak-anak sudah apa ini ngomong apa, tidak bersemangat, karena biasanya kalau kita opening kan ada semangatnya dulu untuk memacu anak-anak untuk belajar. Assalamualaikum anak-anak, kan beda intonasinya ketika kita Assalamualaikum anak-anak, ya hari ini kita akan belajar melalui video. Nah, tentunya ini kan berbeda seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah membuat untuk dilihat orang lain. Tentunya ketika kita membuat video, harapannya itu tidak hanya bisa diakses oleh kita sebagai gurunya, tapi juga ini bermanfaat untuk anak, bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat, atau bisa juga Bapak Ibu sekalian menguploadnya di dalam YouTube. Nah, pasti itu akan menjadi manfaat untuk orang banyak. Selanjutnya adalah pesan yang bisa tersampaikan dan yang utama adalah terselesaikan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak banyak pengantar saya. Ini adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk editing video. Ada KineMaster, ini biasa menggunakan handphone seperti itu. Ada Camtasia, ada Filmora yang kemarin disampaikan oleh Pak Yahya adalah OBS, dan nanti juga disampaikan oleh Pak Iksan dengan aplikasi yang lain. Tentunya semuanya bisa dipergunakan. Namun pada siang hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk kita bersama-sama yuk editing dengan menggunakan Filmora.